bikin podcast yuk. Ayo. Yuk. Oke, siap-siap ya. Siap-siap ya. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Satpol, Sobat Politik. Asik. Tepuk tangan dong. Guys, tepuk tangan dong, guys. Ya. Harus meriah. Oke. Jadi, kali ini kita mau ngobrolin tentang politik. Nah, sebelum ngobrolin tentang politik, kurang afdol kalau belum kenalan diri dulu, ya kan? Dari gue dulu dah, kenalin teman-teman, nama gue Yeremia Lukas Nugroho, biasa dipanggil Dogi. Nah, di sini gue mau kenalin teman-teman gue juga nih. Ada Fedra. Halo Fedra. Hai, nama gue Safir Fedra, Halo. biasa dipanggil Fedra. Iya, Fedra nih gue denger dari belakangan ini lu jalan-jalan mulu ya, Fe ya? Jalan-jalan kemana tuh? Kemana kek? Ya kan, Fed, gue liat di Instastory lu kan jalan-jalan mulu lu. Iya, lumayan seru. Tuh ya. Liburan. Dengan hari-hari yang indah ya. Oke. Terus juga ada di sini ada teman gue Aaron Sofian. Halo Aaron. Halo. Sehat, Ron? Sofian, alhamdulillah sehat. Ya Aaron juga gue denger belakangan ini lu sibuk ya Ron ya. Kegiatan lu padat. Lumayan. Udah, sehat terus aja intinya. Terus selanjutnya ini juga ada Ruri Rahayu. Halo Ruri. Halo, nama gue Halo. Harus buat Ruri ya. Harus jelas Penekanannya ada R-nya. gitu. Biar Saya lebih sih jelas juga. aja kan. Ya Ruri ini juga gue liat sama Fedra jalan-jalan mulu nih berdua lu ya. Iya, kemarin kita habis liburan Habis bareng kan, piknik. Fe? Iya. Jalan-jalan estetik gak sih? Iya, bener Iya. banget. Tapi Foto-foto kehujanan. cantik, foto-foto lucu. Aduh. Dah, kelakuan dah. Oke. Nah, terakhir nih. Ada Yasmin Anjani nih. Halo Yasmin. Halo, nama gue Halo, Yasmin Anjani, halo. biasanya dipanggil Yasmin, tapi pada biasanya sih manggilnya Mimin, Iya. nih gara-gara Hai, Ruri nih emang. Mimin. Hai Mimin. Lebih Halo bagus Mimin. Halo Mimin. Slash ke basket sombong gak sih? Asli. Aduh. Ini, Mas. Aduh, enggak, sumpah enggak. Kalau Mimin sih gue gak denger apa-apaan sih Min tentang kabar lu Min. Maaf ya. Gue denger apa-apa tentang Parah banget dah. Wah, Parah Kok Nubin yang nggak lain lu aware, top, nggak gue aware sama enggak teman sendiri nih. sih. Parah banget. maaf. Kurang observasi saya mah. Matiran di sini. Ya udah deh. Jadi kita mau bahas apa nih guys? Bahasa apa tuh? Enggak tahu kan lu yang ngajakin podcast, gimana sih? Gue mah ngajak doang. Kagak tau mau bahas apaan. Ya, lu mah nggak jelas Gimana? sih. Ya maaf. Apa yang seru ya? Oke guys. Apa guys? Aha, aku ada ide. Apa Ini kita bahas tuh? film aja yuk. Kebetulan gue habis nonton film Crazy Rich Asian nih. Seru banget. Hah? Seriusan baru nonton? Bro, itu kan film udah lama banget. Tahu gimana sih lu baru nonton gini hari? Tapi menurut lu gimana Rur filmnya? Seru banget sih parah. kalau Kayak menurut banyak gue. banget yang bisa kita ambil dari film Aman ini. ya? Seru. Ya udahlah, bahas itu aja yuk. Yuk. Menarik kan? Juga. Bahas Gas film, ada banget. politiknya. Let's go. By the way, ini udah pada nonton filmnya semua belum? Udah dong. Udah Gue dong. lupa inget sih. Gue lupa inget sebenarnya. Berarti udah pada aware juga ya kalau di film apa? Crazy Rich Asian ini bukan tentang cinta-cintaan doang loh, tapi ada juga unsur sudut pandang ekonomi politiknya. Betul banget. Kalau pada merhatiin. Bisa. Ya, Tapi bisa sebelum banget dikaitin mulai ngebahas nih, kita harus tahu dulu dong konsep atau enggak teori yang ada gitu yang bisa disambungin ke film ini biar ntar kagak keluar konteks juga ngebahasnya ya kan. Betul. Bener. Jadi kalau nggak salah Ruri pengen ngomong gimana tuh? Ah? Ya, Iya, menurut coba gue Ruri jelasin bisa dulu banget tadi. sih. Bisa banget dikaitin dari segi ekonomi politiknya. Soalnya kan di film itu tuh si cowoknya kan benar-benar dari keluarga yang kaya raya banget kan. Terus kayak bertolak belakang banget dari si cewek yang emang berasal dari keluarga yang sederhana. Tuh. Iya. Tahu gue juga sih teori konsep ekonomi politik tuh ada banyak ya. Tapi yang menurut gue relate banget sama film Crazy Rich Asian tuh ada dua. Yang pertama itu teori ekonomi politik Marxis, sama yang satu lagi
teori ekonomi neopolitik tuh menurut gue ada 2 itu. Teori apaan tuh? Gue baru denger, sumpah. Aduh, Nah, Negi. kalau masalah Lu tidur Marxis emang pas nih, kelas. Maaf apa? yang gue baca Maaf. ya dari internet ya, Iya. Apa tuh? Marxis itu lebih ke ini sih, kayak misalnya sebuah paham. Jadi Marxis itu adalah sebuah paham, guys, yang berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx. Ada yang tahu kan nih sebelumnya Karl Marx itu siapa? Pokoknya yang ngebahas tentang sosiologi gitu Iya, lah ya, yang gue tahu. sosiologi. Yang gue tahu gitu. Nih, kalau lo belajar kan pas UTBK kemarin buat Betul. apa? Sosiologi. Karl Marx tuh bapak sosiologi dunia gitu deh, kayak salah satunya. Jadi awal-awalnya nih Karl Marx ini menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, sama sistem politik. Jadi mengikuti teori ini tuh biasa disebut sebagai Marxis. Jadi Marxisme ini mencakup materialisme dialektis dan materialisme historis serta penerapannya pada kehidupan sosial. Makanya tadi sempat disinggungkan Marxisme ini ada sangkut pautnya sama film Crazy Rich Asians karena penerapannya pada kehidupan sosial, di mana salah satu contoh kasusnya ya tokoh ceweknya ini, lupa banget namanya siapa, yang berasal dari keluarga biasa aja, berasal dari imigran yang datang ke US untuk dapat kehidupan yang lebih baik, dan betul aja mereka dapat kehidupan yang lebih baik. Si cewek ini kuliah di tempat di salah satu Ivy League di US, dan akhirnya ketemu si cowok ini, yang mana cowok ini adalah salah satu Crazy Rich Asian dari Singapura gitu. Jadi salah satu poinnya adalah di mana mereka berdua ini ketemu tanpa ada gap strata sosial di antara itu gitu, guys. Yang gue tangkap berarti kayak kelas sosial gitu lah ya. Yoi. Soalnya kan Marxis itu kan kental banget tuh sama kaitannya penghapusan kelas sosial. Kalau lo belajar di sosiologi, yang paling dekat bahasan dia itu adalah konflik antara borjuis dan proletar, di mana borjuis itu sebagai orang yang memiliki modal dan proletar itu adalah sebagai pekerja, di mana Karl Marx tuh ini banget, aware banget sama konflik antara borjuis dan proletar. Jadi dia itu sedikit banyak pengen ngehapus antara gap di antara itu. Mantap. Oke. Paham. Nah, kalau menurut gue pribadi nih ya, kayaknya sih film Crazy Rich Asians ini lebih masuk ke teori neoklasik. Soalnya gue ngeliat dari karakter ibunya Nick itu, kalau nggak salah namanya Eleanor bukan sih? Iya, Eleanor. Eleanor ya? Iya. Ya kan? Iya, Eleanor. Nah, ya di film ini tuh ibunya menilai secara sepihak si Rachel namanya, yang cewek, pacarnya si Nick, karena keinginan pribadi dari ibunya yang nggak setuju nih sama hubungan Nick dengan Rachel itu. Nggak setuju kenapa? Gue lupa inget sumpah. Soalnya Nick kan kayak orang yang kaya banget kan di Asia, beda banget deh pokoknya sama Rachel yang emang dari keluarga sederhana yang kayak tadi gue bilang. Bahkan dia tuh kayak cuma tinggal sama ibunya. Pokoknya beda banget ya, ketara banget perbedaan kelas sosialnya. Ya benar banget sih, Ror. Kayak selain itu tuh ibunya juga kayak mengasumsikan kalau si Rachel ini tuh terlalu berambisi gitu sama karirnya dibanding sama kebersamaan keluarganya. Padahal tuh apa yang diasumsikan sama ibunya tuh beda banget. Nggak kayak gitu harusnya. Bener banget. Parah ya ibunya. Tahu ibunya sampai nyewa detektif kan, kayak itu Iya banget padahal. Iya bener banget. Nggak seharusnya sampai segitunya. Iya, woi dari awal filmnya aja sinis banget ngeliatin terima gitu Nick pacaran sama Rachel. Ya nganggep rendah Parah banget sih. si Rachelnya gitu kan. Kayak nggak suka. Bener banget. Tapi sedikit Kalinya banyak ngomong tuh kayaknya pedes banget. gue bisa paham sih, maksudnya bukan ngebenerin ya, tapi paham lah sudut pandang dari ibunya, kayak ujuk-ujuk anaknya nikah sama orang gak dikenal kan, walaupun dari universitas ternama di US, tapi tetap aja kan mereka kan kayak, kalau di situ kan ibunya nganggap si Rachel kan kayak bau Amerika banget lah,
hawanya kayak nggak kekeluargaan, nggak ini. Sementara kan ibunya si Eleanor juga kan waktu itu dia bilang kalau dia sampai putus kuliah kan, cuman buat nikah Iya. sama bokapnya ini kan. Ah. Kan Iya, keluarga. benar Jadi benar sedikit benar. banyak bisa memahami si sudut pandang si ibunya ini yang ngambil sudut pandang kekeluargaan gitu. Kalau dari kalian gimana nih menurut lo kayak, atau ada yang punya pendapat kayak tapi tetap aja bla 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 bla. Bener sih yang tadi lo bilang, kayak ibunya tuh cuma nganggepnya tuh si Rachel ini cuma ngejar hasrat tapi nggak mementingkan keluarganya gitu kan. Kayak beda persepsi gitu. Kalau si Rachel emang utamain pendidikan, sedangkan ibunya lebih utamain keluarga gitu kan, kepentingan keluarga, dia sampai rela-rela putus pendidikan lah istilahnya. Buat By the way, suara Ruri agak mendem ya. error, suara lu Iya kecil nih, juga. agak pelan dikit. Tapi guys, kalau kata gue mah ini lebih masuk ke teori Marxis ya kok. Kenapa tuh? Emang dari segi karena- apaan kok lu bisa mengasumsikan itu masuk teori Marxis? Ya gimana ya? Karena kan tadi udah bilang sama lu ya Ron ya, teori Marxis ini kan mengentalnya di kelas sosialnya gitu loh. Nah di film ini kelihatan atau kerasa banget gitu loh apa ketimpalan kelas sosialnya lah, kayak si dari pihak keluarga cowoknya yang kita tahu kan ajir melintir gitu kan, kayak 7 turunan lah istilahnya, berbanding jauh lah sama si Rachelnya yang keluarga biasa-biasa aja gitu, yang nggak wow banget kan. Terus hubungannya sama teori Marxis tuh apa sih? Kayak lu jelasnya tuh masih setengah-setengah gitu, yang jelas gitu. Jadi Iya, kayak masih belum paham sih gue. Gini guys. Jadi maksud gitu, teori Marxis itu kan tadi udah sempat gue singgung masalah borjuis dan proletar. Di mana borjuis itu adalah kelas pemilik modal dan proletar itu adalah kelas pekerja. Nah, kalau dibawa ke ranah yang lebih makro atau ranah yang lebih luas, si pemilik modal ini adalah sebagai orang-orang yang literally pemilik modal, di mana orang-orang yang nanam saham, orang-orang yang punya uang banyak yang bisa ngebiayain ini itu. Bukan cuma ngebiayain masalah produksi doang loh ya, ngebiayain masalah kayak lo punya saham di perusahaan apa itu kan juga termasuk ngebiayain. Nah, si Rachel ini kan asalnya dari keluarga sederhana atau bahkan keluarga miskin lah dulunya, yang dimana kalau di kelas proletar itu kan proletar diibaratkan sebagai kelas pekerja. Nah, ibunya Rachel Ya, tuh kelas pekerja yang ngadu nasib istilahnya di Amerika gitu. Nah, jadi ada ketimpangan sosial di sini pendekatannya dari Marxis. Dan kalau yang tadi masalah gue singgung tentang penerapannya di kehidupan sosial, ada lagi di mana si Nick sama si Rachel nggak mandang Nick nggak mandang kelas sosialnya si Rachel itu sendiri, dimana dia ya udah cinta sama dia, gue jalin hubungan sama dia santai. Tapi di sisi lain dari si Eleanor ibunya sendiri mandang kelas sosial antara Nick sama Rachel gitu. Oh, alah begitu. Tapi Gua. emang iya sih, ini kayak perbedaannya tuh ketara banget nggak sih? Jauh. Cara nih keluarga kita tuh yang kayak bangun Singapura sampai jadi negara maju, sedangkan Rachel kan kayak imigran. Ibaratnya keluarga si Nick mah dikenal sama hampir seluruh orang di Singapura ya. Iya, siapa sih yang nggak kenal keluarga Nick? Ibaratnya gitu. Halo, Sarbo kedengeran nggak? Halo? Dengar. Jelas. Sorry banget guys, Zoom memang kadang-kadang suka error. Ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Beginilah kalau online. Iya. Tadi nyampe mana ya? Gue lupa dah. Yang ngomongin teori neoklasik lagi nggak sih? Iya. Ya jadi gini, ya gue lanjut ya. Jadi ngomongin tentang teori klasik, neoklasik, yang barusan gue baca ya kan, tujuannya kan untuk memuaskan keinginan semaksimal mungkin. Nah, pertanyaan gue adalah, di film ini tuh ibunya tuh memperjuangkan apa gitu, sampai cewek se-perfect menurut gue ya, perfect banget gitu kan, si Rachel ini ditolak sama dia. Kenapa ya? Kalau dilihat dari sisi lainnya sih, Gi, kalau ibunya tuh sebenarnya pengen banget ngejaga harkat martabat keluarganya gitu, secara
keluarganya si Nick itu kan apa ya, keluarga yang terpandang, tersohor se-Asia kan. Nah, jadi udah pasti mereka tuh bakal ngejaga banget, ngejaga image mereka di depan banyak orang gitu sih, Gi. Benar-benar. Itu juga dari teori ini tuh implementasinya jelas kelihatan banget di film ini. Kayak yang waktu nyewa satu pulau gitu ya, nggak salah, buat bikin acara itu sendiri, pribadi. Iya, benar-benar. Bener banget. Terus juga Ya, itu satu loh, pulau. yang pernikahannya Araminta sama Colin itu kan kayak bener-bener asli, kayak mewah banget. Bahkan sampai dibilang itu tuh pernikahan termegah abad ini di Singapura, ya nggak sih? Oh, yang Wah, kata banget sih Kayak itu. buat kata kepentingan pas- pribadi. yang kata pas nikahan ada efek air muncul gitu kan dari bawah. Itu pasti Iya. mahal. Gereja Itu loh. pasti Di mahal. gereja dikasih Itu air loh. Iya, benar Iya banget. loh. Itu airnya kagak lu siram pakai ember kagak tuh. Itu disemprot gitu. Mahal dong. Masa pakai Mahal ember? pasti mahal. Pasti itu makan Kalau pakai biaya ember banyak juga, banget sih. embernya ember Parah sih. pakai emas gitu. Koron pakai ember. Ember emas banget tuh. Sampai Sultan ini nggak Fancy, sih, biar fancy sampai aja. apa, makan miliaran nggak sih itu kayaknya. Iya. Wah, Sampai miliaran sih gue yakin. pernikahan termegah abad ini ya kan julukannya. Iya, siapa yang nggak tahu pernikahan itu? Ya, Bachelor berarti gitu. party-nya aja diyak loh. Iya, Oh iya, kece itu banget. berarti mewah banget itu. Jadi kalian tahu gak sih kalau ada perbedaan kelas sosial nih antara apa? Jadi Rachel tuh jadi nggak ada harga dirinya gitu. Secara kan nggak langsung tuh kayak diri kayak ditindas gitu loh sama kelas sosialnya yang beda jauh sama keluarga Anis, yaitu keluarga Anis yang itu yang tadi gue bilang kayak berjuis gitu kan. Udah gue Makanya tekenin itu. tuh dari tadi tuh. Ya makanya itu. Setuju sih gue. Padahal kan si Rachel ini ibaratnya bukan orang sembarangan gitu ya. Pendidikannya nggak main-main loh. Profesor ekonomi kurang hebat apa. Cuman sayangnya dipandang sebelah mata. Mentang-mentang cuma beda kelas sosialnya doang. Bener banget. Kan sekali kawan-kawan. Udah cantik, pinter, profesor lagi. Aduh. Paket lengkap. Iya. Idaman banget deh itu mah ya. Idaman banget sih. Mohon maaf. Idaman. Mohon maaf. Berarti kalau gue pikir-pikir lagi ya, dua teori ini sebenarnya masuk ya. Bisa dihubungkan dengan film ini gitu loh. Biarpun tadi gue kurang setuju ya sama neoklasik, ternyata kalau dipikir-pikir setuju kan tuh. Kalau dipikir-pikir masuk akal juga ya. Yang beneran masuk sih dua teori itu. Misalnya nih, kalau misalnya dilihat dari sudut pandang teori Marxis, ya bisa. Soalnya kan berdasarkan kesenjangan kelas sosialnya tuh ketara banget di film itu. Terus juga kalau diambil dari sudut pandang teori neoklasik juga bisa. Soalnya kayak dari keluarga Nikia tuh punya hasrat gitu yang tinggi untuk memuaskan keinginan pribadinya, kayak nyewa pulau tadi kayak yang udah dibilang, terus tindakan-tindakan lainnya yang kayak buat keperluan pribadi doang. Ada yang mau nambahin lagi nih pendapat kalian? Setuju sih. Nambahin. Misalnya ada unek-unek gitu yang pengen ngomongin gitu, pas nonton filmnya ada bagian scene apa gitu yang menarik gitu buat dibahas. Udah cukup aja. Gue pengen bilang banyak deh itu. terbatuk loh. Jangan gue nambahin gitu deh, gue nggak jadi deh, ngambek gue. Cepet Mimin. Ayo Min, Boleh Boleh banget Mimin. Belum batuk. Belum batuk, aman. Gue cuma pengen gue sebenarnya kasian sih sama Rachel di film ini, kayak perjuangan dia tuh buat dapetin restu ke mamanya Nick tuh hebat banget sih menurut gue. Kayak padahal dia udah dibully sekeluarga, kayak ya ampun gak diterima sama satupun keluarganya, tapi dia tetap kayak berusaha biar bisa diterima di keluarga itu. Kayak keren aja sih. Tapi
proses acceptingnya juga epic sih. Maksudnya kan terakhir juga dia kan bukan yang ngemis-ngemis gitu loh. Iya. Iya benar-benar. Iya. Nunjukin kalau gue keren. Jadi Keren. Sampai ibunya luluh. Mental baja bos. Tuh. Keren. Iya, keren banget. Aja. Ya dah. Terbatuk lagi ya Ron ya. Kalau kebanyakan ngoceh ya. jangan kebanyakan. Ya udah. Gue juga nih. Gue mau lanjut lagi nih. Ada kegiatan gue. Gue mau arisan. Arisan. Nah, udahan Iya aja. nih gue juga mau itu nganterin kucing gue mau lahiran. Dadah, ayo. Ya. Lucu banget Ruri. Puncak komedi Ruri. Puncak. Dadah. Dadah. Sampai jumpa di Satpol selanjutnya. Sampai jumpa di Satpol selanjutnya. Dah. Hey guys, thank you. Salam Satpol. Dah. Bye.